luar biasa. Emang ex-pro player ini beda ya. Jadi buat teman-teman tahu, kita ada 2 layar. Di kiri ini layar untuk in-game, yang kanan ini layar mapnya. Dan Junior atau si Agus ini bisa nebak dengan sangat luar biasa. Ya biasa aja sih sebenarnya. Ini ilmu-ilmu manusia aja. Saya kan sebenarnya mau ngangkat Anda gitu nih. Ya udah kalau biasa aja ya. Enggak. Gue orangnya low profile banget soalnya. Low profile banget. Pak Bos beda ya. Dan ya kita bergerak dari Milta Power ke arah Primors tentunya. Tidak terlalu baik sebenarnya kalau kita berkata. Karena di bagian utara ini cukup jauh. Untuk para player bisa menggunakan vehicle mungkin ke arah Severny, Stauber, Shooting Range, bahkan Giorgio Paul juga cukup jauh. Jadi ya kita akan saksikan sesaat lagi. Ya mungkin beberapa ada tim yang bakalan coba rebutan vehicle, entah itu di Skull, entah itu ada di Pochinki, ataupun entah itu Rozok Rumah Karen, itu kan biasanya kan ada perebutan-perebutan. Ini yang menarik sebenarnya. Ada yang suka mungkin nanti tabrak-tabrak gaming di awal-awal, karena nggak kebagian vehicle. Kemudian juga ada yang memasakkan masuk ke dalam satu kompon, kemudian juga dapetin pistol, kemudian tipis-tipis manja nembak gitu kan. Ini perebutan-perebutan yang menurut gue ini agak cukup atraktif nanti di awal-awal. Iya, kita akan saksikan apakah yang terjadi seperti itu. Dan kita masih menyaksikan banyak banget udah mulai kan zonanya ternyata ngejomplang ke arah barat. Dan ini akan sulit banget buat IOG misalnya dari Sosnovka Military Base, Red Rocket juga di sana, bahkan Ion yang bergerak dari Novo, dan bagian timur lainnya Milta Power, Lipovka, buat The Pillars. Ini akan menjadi PR yang cukup berat mengingat bibir zonanya bagian pinggirnya bakal banyak banget yang jaga. Oke, mungkin kemungkinan Ion kalaupun mereka bakalan coba nyebrang sini, Voin dan Onyx, tapi nggak bisa gini juga. Misalnya gini, karena rotasi sekarang itu karena advance room, kita nggak bisa berlama-lama. Kemudian juga tim-tim yang dari kanan, mereka hanya buang-buang waktu, wasting time. Mereka hanya coba mengabegal Ion ataupun IOG. Ya, karena memang bermain di circle tengah itu sangat amat penting menurut gue. Dan juga meta-meta belakangan ini juga seperti itu. Oh iya, setuju banget sih ya, bermain di center of the circle. Sekarang dapat lootingan mungkin kita bisa katakan gak terlalu banyak juga. Tapi dengan kita bermain di bagian tengah dengan early rotate, kita bisa melakukan POV yang cukup banyak ya ke tim-tim lain ya. Oke, F2R nampaknya sudah masuk lagi, digantikan oleh Kunyet ataupun Ranci, tadi gue lupa, bingung, masih dibahas juga. Masih dibahas loh. Tapi ya memang IOG ya, ini teman-teman ya, kita ngebahas sedikit lagi. Salah satu tim yang butuh banget poin tentunya. Mereka juga salah satu veteran bermain dari season pertama, bermain juga di turnamen-turnamen resmi PUBG Mobile lainnya. Tentunya mereka punya pengalaman, dan tentunya di season kedua kali ini mungkin sampai minggu keempat awal-awal ini mereka udah menunjukkan performa yang masih agak unbalance tentunya. Jika dinner tadi, kita harapkan apakah IOG bisa step up lagi karena mereka butuh banget poin untuk sampai ke top 16 tentunya. Iya, kemudian juga Voin jangan dilupakan, mereka juga butuh poin lebih karena bisa dibilang tadi game Miramar mereka nggak bagus banget. Mereka terculik satu demi satu player, kemudian juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka harus tusun juga. Dan kita kembali ke arah Skull, sudah dihinggapi oleh RRQ yang memang spotnya seperti ini di sini, dan juga mereka bisa dibilang nggak bisa terlalu lama-lama mereka untuk mendiami Skull. Mereka harus melakukan rotasi ke arah kiri dari Rangel, tapi situ ada tapping-tapping dari seorang Roses mencoba ke arah Victim Misery yang setitik darah lagi, seperempat darah. Cukup struggle untuk Roses untuk ngelock yang Misery atau yang mobil di belakangnya. Betul banget. 2 player victim tadi hampir saja tertackle oleh Roses bermain di bagian scrapping yang biasanya digunakan oleh Bigetron Red Alliance kalau zona atau pesawat lebih mengarah ke bagian barat. Sekarang juga dari victim udah mulai rotasi juga, dan di tempat lain Bonafide Yasnaya menjadi tempat mereka. Mungkin kalau zonanya seperti ini yang gue tangkap adalah Morp sudah mendapati spot di Giorgio Paul. Mungkin mereka akan menaiki ke bukit. Oh iya, betul. Bukit karena, bagian belakang ya. Betul, bukit bagian belakang. Kemudian juga karena itu rotasi dari tim-tim yang berada di kanan itu enak banget untuk di-cut. Apalagi mereka kalau mendapatkan spot itu high vision. Kemudian juga high ground, udah enak banget nge-cut ke arah utara ataupun yang selatannya. Oh iya, betul banget sih. Bukit tertinggi tentunya yang bisa didiami oleh Morp. Ditambah lagi mereka tadi Giorgio Paul bagian crate. Harusnya makin strong juga. Tapi kita lihat nanti karena di Giorgio Paul saat ini gak hanya Morp. Kita tahu NFT bermain hari ini. Dan 69 juga bermain di hospital biasanya. Jadi akan menarik apakah nanti akan ada pergerakan yang cukup masif yang dilakukan oleh Morp Team atau 2 tim lainnya yang ada di sekitar Giorgio Paul. Makanya time rotasi itu yang gue bilang. Ini nggak bisa lama-lama kita bermain di advanced room. Kemudian juga jangan sampai penuh-penuh banget. Kalau kita lihat perhatian tim-tim yang kemarin di PMWL, mereka rotasinya cepet banget ya. Betul, early rotate mereka. Makanya bisa dibilang, bisa dicontoh juga untuk tim-tim PMPL seperti ini bagaimana rotasi yang dilakukan untuk awal-awal banget. Dan kali ini sudah ada suara dari tapping-tapping, nggak tahu dari arah mana. Mungkin NFT di sini ya sudah mencoba mengarah ke satu tim yang sudah melakukan rotasi. Dan dari arah Severny, Dranix masih cukup aman. Bisa dibilang nanti dia mengambil arah utara circle. Mungkin Giorgio Paul Apartemen menjadi pilihan utamanya untuk di next spot. Iya, betul banget. Dranix bermain di bagian Severny, nggak ada siren hari ini. Jadi mereka cukup fat loot juga. Terus mungkin ke arah shooting range juga. Tapi belum kita lihat nantinya karena di screen kita saat
saat ini masih menyaksikan Dranix yang ada di bagian Severn nih, dan ini dia Morph Team yang tadi sempat dibahas sama Junior sedikit. Mereka ada di bagian Georgia Paul bagian Crit, cukup kuat juga dan lootingan yang mereka miliki. 69 tadi ada di sekitaran hospital dan compound bawah sini. Entah mereka akan bergerak kemana selepas ini, sepertinya ke arah compound open field yang ada di bagian belakang. Dan ini kuat banget mengingat zona tadi ke arah barat ya. Betul banget, ke arah barat, dan juga tim-tim yang dari arah timur cukup kebingungan, cukup kelimpungan. Mereka harus mendapati spot yang mana, karena tim-tim yang berada di arah barat juga sudah punya drop zone-nya masing-masing. Dan kita kembali ke arah Onyx dan Aura, sampaknya Aura Keshi bakalan coba digerebek sahur. Cukup struggle untuk dia mencoba mengambil nyawa Cleon, tapi nggak pakai lama lagi. KP yang menambil nyawanya terlebih dahulu dan langsung aja di finishing tanpa basa-basi di situ. Iya, Keshi langsung jadi confirm kill pertama untuk Onyx, dan ini menarik banget ya, karena tadi baru gue bahas sedikit. Roses tadi udah hampir sekarat banget, di sini knockdown oleh Ken 413 di sini. Ini yang tadi gue bilang bahas sedikit, dimana Aura biasanya akan drop down di arah Georgia Mall bagian utara, di bagian apartemen sana, tapi justru sekarang mencoba untuk melakukan scrapping di bagian bawah. Tapi fight belum selesai, ada Morph dan juga 69. Ini dia predik dari seorang Junior. Bergerak ke bagian atas, tapi ternyata ada sebuah pemikiran yang sama. Battle of Utility dan Nate lagi dilemparkan ke arah bawah. Hati-hati 69, hampir saja mendapatkan sebuah damage, tapi belum ada knockdown sejauh ini. Oke, gue sebenarnya bukan cenayang, tapi memang apa yang dilakukan Morph ini sebenarnya yang sudah gue analisa seperti ini. Dan satu player ter-track down, Zai lagi-lagi kena bom oleh Hans, tapi bisa ditukar track down oleh Frenzy. Ini saling adu trading kill, saling adu trading knockdown, tapi yang diamankan pemain 69. Dan Zai pun nampaknya masih cukup bisa diamankan di sini, Aldoge. Ya, betul banget, ada dua player lagi maju di sana. Oh, sebuah frag yang sangat baik dari VL dan kawan-kawan mencoba untuk maju kembali lagi. Knockdown kembali lagi didapatkan, tapi ternyata VL ter-track down sana. Frenzy yang mencoba untuk melakukan sebuah refrag, tapi udah sekarat banget, mencoba ke arah bawah. Hands sudah sangat low HP di sana. Sebuah fight masih terjadi antara lower ground dan juga high ground. Jaxi masih di bagian bawah, masih sulit untuk maju ke arah atas, tapi ternyata cukup lambat, harus cepat di sini. Dan Morph, baik itu 69 Esport masih mencoba untuk melakukan sebuah repositioning dan revive terlebih dahulu. Dan ya, kehilangan satu player lagi untuk Morph sepertinya. Dan dari 69 belum melakukan sebuah revive, Frenzy dan juga Zay masih dengan low HP-nya. Oke, dan di sini Hans sampainya masih mencoba melihat informasi-informasi player dari Morph yang pastinya. Gue nggak tahu lagi, Jaxi nampaknya ingin mengamankan sisi backline atau memang dia percaya untuk beberapa playernya berada di tandem depannya. Dan sini revive masih dilakukan cukup aman. Hans dan Zai pun sudah mengorek-ngorek, tapi 3 player dari Morph sudah aktif kembali untuk mengamankan satu player Boneng bisa diamankan lagi untuk di revive, tapi Boneng nggak bisa pakai lama lagi dan bakalan pulang Hans ke arah lobby satu tim ini. Iya, betul banget. Tusun untuk 69 Esport diratakan oleh Morph Team di bagian high ground tadi. Tadi memang agak cukup sulit ya bagi Morph. Jaxi tadi cukup jauh dengan teman-temannya, jadi nggak bisa ada agresivitas yang lebih lagi. Rensky menjadi korban juga dari Morph, walaupun trade yang cukup baik, tapi kembali lagi bermain dengan 3 player itu benar-benar akan mengurangi daya tempur mereka, mengingat mereka ada di bagian center zona saat ini. Ya enggak, gue kurang setuju tapi dengan lo, mungkin 2 player itu agak berat. 3 player itu masih sangat strong 3 masih strong ya. 3 masih cukup strong untuk mendefense di center position. Dan kita kembali ke arah BFD, nampaknya join the fight kembali untuk melawan Morph. Kali ini 4 melawan 3 untuk Morph. Apakah mereka bisa menahan gempuran yang dilakukan oleh BFD Hitman yang sudah melakukan masak-masak frag grenade dan belum mendapatkan satu orang dari Morph, Eldoge? Ya, betul banget. Dan Bonafide akan mencoba ke arah bagian high ground, mencoba untuk mendapatkan vision yang lebih luas. Zay di sana hampir dekat spot, tapi ternyata ada sebuah natural obstacle berupa batu yang cukup gede juga. Dan di sana Frenzy, what a good shot dari bagian lower ground, mendapatkan satu player itu Hitman. The aim power dari Bonafide, dan mereka lebih memilih untuk retreat. Kembali lagi, mungkin tadi gue ada sedikit setuju juga dengan manpower 3 masih bisa menahan, tapi ini dia Frenzy ter-take down. Mencoba untuk melakukan repositioning, tapi ternyata ada sebuah shot yang cukup banyak dari bagian atas. 3 orang tadi aktif menembakkan ke arah Frenzy, dan ya take down, dan sepertinya akan sangat sulit untuk bisa di-revive oleh teman-teman Morph lainnya. Karena posisinya cukup jauh dari kedua player Morph, dan Morph Frenzy bakalan coba diikhlaskan aja dengan lapang dada, dengan lapang hati. Ya sudahlah, memang sudah terjadi bad luck untuk Morph, dan 2 player yang ini gue bilang 2 player mungkin agak sulit, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mendapatkan WWCD ataupun bahkan finish di top 3 aja itu udah epic banget. Iya, betul banget. Kita kembali lagi dengan 2 player, tentunya mereka harus melakukan playstyle yang berbeda. Nggak ada lagi sebuah agresivitas yang bisa dilakukan secara asal-asalan bisa kita katakan. Dan ya kendaraan diparkir. Iya, baru gue bilang jangan main kayak ini bolte-bolte. Jangan dong. Dimeledakin dia di tangga ya. Jangan dong. Itu juga sebenarnya strategi. Iya, strategi juga, tapi juga agak gambling kalau zonanya ke arah mereka. Betul. Kalau mereka itu zona yang nggak ke arah mereka, kemudian juga vehicle udah dilatakin, mereka harus rotasi di Erangel itu luas loh, jalan-jalan, kebuka badan. Betul, apalagi kalau utility udah nggak ada ya berupa smoke misalnya. Betul, smoke juga dibutuhkan untuk lebih melakukan rotasi. Dan kali ini kita kembali ke arah Georgia Paul Apartemen yang sudah dihinggapi oleh Geek, dan kembali ke arah Gatka yang masih mengamankan Aura ternyata oleh tim Onyx. 4 kill sudah dikumpulkan di sini. 1 kill lagi bakal mendapatkan
killing spree. Betul banget, tapi ternyata 4 kill tadi semuanya dari Aura berarti ya. Karena memang Onyx mengejar dari bagian awal dan sekarang kembali ke Gatka. Oh, the pillar kental di sana, moving sangat open. Bubu dari bagian atas walaupun dengan AKM-nya kali 4 bisa mendapatkan dengan mudah. Dan ya kita lihat sekarang 4 melawan 3 dari tim The Pillars. Agak cukup kesulitan saat ini karena cukup tersebar satu sama lain. Tapi ternyata tim lain yang berdekatan juga itu dari tim 7 itu berarti dari tim Ion ya berdekatan. 7. Nomor apa tuh? Foin ternyata. Foin. Pikir nomor apaan? Bukan dong. Iya. Foin sudah berada di bagian Giorgio Po, bagian atas juga di sini ada 3 tim Showdown, The Pillars, I don't know. Agak terpisah dengan tim temannya ternyata. Udah gak bisa untuk di-revive. Dan ya Foin dan Geek saat ini. Betul banget, tapi setup posisi yang dilakukan oleh Geek sih gue suka banget sih. Maksud gue Foin. Karena 3 yang berada di kanan, 1 itu sebagai support ataupun backup line-nya. Iya, betul banget. Ini bakal menjadi penentu tembakan yang tidak terdeteksi oleh Geek pastinya. Dan Mort sudah coba di revive di sini, nampaknya setup smoke sudah dilakukan. Bubu yang orang terdekat untuk merevive dan Geek Deadmod dan Toms tampaknya bakal menjadi pembackup tembakannya. Ya betul banget, ini agak berbahaya banget tentunya. Dan kita ada Alter Ego juga join the fight. Mereka tadi ya sebagaimana kita bahas di awal bergerak dari bagian utara dan menjadi momok baru itu Giorgio Paul bagian utara saat ini terhuni dengan 4 tim sebenarnya. Tadi karena ada 1 player dari The Pillars yang langsung di take down. Deathmosh ada quick scope ke atas sana tapi belum bisa mendapatkan sebuah damage. Ada smoke lagi dikeluarkan dan Mort berhasil untuk di revive. Ini akan menjadi sebuah repositioning baru bagi Bubu dan kawan-kawan untuk menghadapi tim Point 2K. Bubu tapi tidak ada Syahrini di sini dan Ai Badru pastinya sudah mentel badak. Mos itu tertunduk lesu oleh Dubs 2K yang berada di high ground di sini. Bagus banget vision yang luas bisa mendapatkan tapi nampaknya masih bisa diamankan juga nyawanya. Dan yang harus berhati-hati adalah dari tim Point ada Alter Ego yang sudah coba join the fight mencari informasi mereka. Iya betul banget, ini berbahaya banget kalau misalnya mereka lepas pandangan dari bagian lainnya. Alter Ego mungkin aja akan menjadi third party yang berbahaya. Dan ya masih dengan stalemate yang cukup panjang antara Geek, Fam ID dan juga dari tim Point. Point sepertinya melakukan sebuah agresivitas saat ini karena mereka tahu mereka menang secara health point. Udah mulai maju, Debs 2K di sana belum ada backup tapi karena 1 player lainnya tuh Hook 2K udah terlalu maju di sini, masih melakukan sebuah shoulder pick mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Geek Fam ID. Ada sebuah nade meledak, hampir saya mendapatkan knockdown karena Hook 2K walaupun masih ada sebuah obstacle yang membatasi antaranya dan juga player-player dari tim Geek Fam ID. Geek Fam ID masih strong dengan 4 playernya, begitupun Foin juga, tapi menurut gue ini agak wasting time. Mereka bakalan coba diburu oleh Blue Zone di sini. Jadi menurut gue kalau mau fight rasanya gitu barengan gitu. Unit kayak moves as unit gue bilang. Kalau mau emang disengage ya udah ngelawan Blue Zone. Ini pilihan yang udah 2 ini aja. Iya betul banget karena kalau menurut lo? Iya gue setuju sih karena kembali lagi kalau dengan zona kayak gini ini bahaya banget kalau terlalu lama fight di luar sih. Iya, pilihannya adalah kalau menurut lo bagus yang mana? Melawan gua zona lebih ataupun milih disengage. Karena kembali lagi mereka ada di pinggiran zona banget dan kalau mereka nggak cepet masuk udah banyak tim yang nunggu dalam zona. Kalau gue jadi Foin, gue bakalan tabrak. Tabrak Geek? Iya. Oke. Karena ya Foin kita tahu berada di peringkat bawah, kita butuh kill point lebih. I see. Itu bagian strategi juga sebenarnya. Betul banget. Tapi kembali lagi itu ada gambling juga kan di sana karena Geek juga salah satu empowernya kuat banget dan ya Foin akan coba untuk engage tapi agak cukup sulit karena memang terkat rotasinya dan ini Badru justru melakukan rotasi dengan vehicle-nya take down dengan vehicle explosion, agak berbahaya tentunya. Dan ini kita lihat dari Dranix masih menjaga pergerakan dari Alter Ego tadi bergerak dari bagian utara, mereka menghindari fight dari Geek dan Foin juga dan sudah berada di bagian hospital bagian bawahnya di sini. Oke, benar banget. Dan sini dari Ucup para Ucup sudah mengamankan 1 buah kompon tapi scope 8 dengan mini 8-nya cukup bagus untuk mencoba mendeteksi player-player dari Alter Ego. Dan Dranix sudah setupnya 2 di gudang, 1 di luar. Ini masih aja terjadi lagi-lagi pertarungan yang cukup panas antara Foin dan juga Geek. Udah Foin, langsung aja lah, sikat aja lah, anjas. Oke, boleh juga. Ini masih mencoba untuk maju tentunya untuk poin ya. Mereka butuh point kill sebagaimana tadi yang Junior sampaikan. Tapi ya zone di luar zona menurut gue battle yang sangat tidak disarankan karena DPS juga terkena, utility kita semakin banyak berkurang juga. Dan ya pergerakan dari Foin udah mulai berani ke arah bagian depan tapi Bubu melakukan sebuah spray ke arah sana tapi justru Bubu ter-take down kah? Hampir saja dengan headshot yang diberikan oleh Tyren yang berada di bagian mobil dan Hook 2K bertukar posisi untuk melakukan healing prom. Ini udah chemistry mereka udah cukup baik ya dari Foin 2K ini. Sebenarnya chemistry emang paling utama sih. Gue bilang ya,
untuk aim, untuk apa namanya pick, kemudian juga mechanical, bisa dibilang semua hampir sama lah. Betul. Ini bagaimana menyatukan satu pikiran, chemistry, kemudian juga mengurangi egois. Betul. Ini yang sebenarnya yang harus diperhatikan semua tim. Ya, gue setuju banget sih. Sekarang balik lagi ini udah di pro scene Batar tentunya dong, para setuju dong. Empower. Anda habisnya berhenti ngomong ya. Ini emang junior nih partner cast yang cukup sulit dimengerti guys. Oke, kali ini Mort sudah diambil nyawanya 2 player di situ, bahkan oleh AS Smith yang sudah siap mengekat rotasi. Berarti Gig sisa 1 lagi. Betul banget. Ya, nah itu dia Toms yang ada di bagian sana sendirian saja karena Bubu tadi kita belum lihat lagi nasibnya apakah sudah termakan zona atau masih bisa melakukan healing prom. Dan ya kembali lagi ini yang gue bilang tadi, berada di bagian bibir zona ini bisa mengkat banyak banget rotasi sebagaimana Alter Ego sekarang lakukan, dan Gig kesulitan banget. Mereka tinggal bertengger dengan healing prom yang mereka miliki. Betul banget, Datmos pun sudah dimakan oleh Playzone, tersisa Toms yang cukup struggle. Dia pun kalaupun keluar nanti dari gudang-gudang di Gorgopo bakalan kebuka badannya, nggak bisa bertahan lama lagi. Tapi kita kembali ke arah victim yang sudah mengamankan satu Sutet yang berada di Gatka. Sutet, oke. Sutet bukan sini. Betul. Karena Sutet, kan? open field itu kan Iya. bagian atas ya. Dan coba mengelok satu tim yaitu Onyx yang sudah juga mengamankan satu komponnya masing-masing. Tapi ada juga dari tim The Pillars melawan RRQ di sini mencoba membuang flat granat, dan nggak bagusnya untuk The Pillars, mereka benar-benar di open field, tidak ada setup vehicle dan juga setup obstacle yang baik untuk mereka. Iya. Oh, Itu dia, the grenade kill dari RRQ. Tadi ada sebuah utility yang dilemparkan cukup banyak karena The Pillars. Dua player terakhir dari The Pillars saat ini harus bertahan, dan RRQ, I don't know, satu orang itu dari RPK udah mengambil sebuah vehicle, mungkin akan mencoba push ke arah The Pillars yang memang sudah pincang secara manpower. Oke. Oke, dan Oli terlihat juga IOG nampaknya bakalan coba menjadi pihak yang selanjutnya. Nggak tahu nih pihak yang keberapa lagi, banyak banget tim yang sudah berkumpul di Gatka. Yang nggak bagusnya zona di Gatka adalah zona yang terbuka lebar, terbuka badannya kemana-mana, dan ini adalah PR mereka masing-masing tim bagaimana setup vehicle, kemudian juga setup positioning yang bagus untuk mencoba mendefense diri mereka masing-masing. Yap, dan berbicara tentang defense, dan ini adalah dari victim mencoba untuk menahan pergerakan dari rotasi tim-tim lainnya. Tadi kita lihat ada rotasi dari Ion dan dari RRQ. Ini dia, The Pillars justru bisa membalikan keadaan setelah mendapatkan satu knockdown, walaupun Bobo harus udah low HP. Kembali lagi Sutet ini menjadi highest ground sejauh ini, sebelum nanti akan ada yang mengambil sebuah rumah satelit bagian atas, yaitu IOG. Lebih memilih untuk turun, dan mereka udah berdekatan banget sama Onyx. Ini berbahaya banget bagi IOG maupun Onyx kalau mereka tidak menyadari ada sebuah movement yang cukup masif dari tim lainnya. Ini akan berbahaya karena mereka bisa ter-take down dari tim yang sudah dekat dengannya. Dan ini dia, fight sudah dimulai dari IOG dan juga Onyx. Ada sebuah spray down sini oleh Olis ke arah depan. Cleon udah sangat low HP, belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ada sebuah nade dilemparkan kembali lagi, maksudnya mungkin mencoba ke arah Cleon, tapi belum mendapatkan damage kembali lagi dari IOJ ke arah Onyx. Poin nampaknya tidak bagus lagi untuk mereka karena di cut rotasinya di situ terexplode satu vehicle mereka. Tapi kita kembali ke arah Onyx yang seru banget oleh IOG kali ini. Tadi palanya Cleon kelihatan bagus banget spray yang dilakukan oleh Onyx. Onyx bermain masih 4 player. Betul. Oke, dan Ken 413 tidak banyak bergerak, nampaknya ingin coba menjadi pihak yang tidak terdeteksi pastinya untuk satu tim IOG. Dan kita kembali ke arah TP dan juga RRQ yang mereka berebutan mendapatkan satu spot karena dikejar oleh Blue Zone di sini. Dan tim nomor 9 nampaknya bakal mencoba menjadi pihak perusak mereka. Ya betul banget, berbahaya banget kalau Bonafide melihat dari nomor 9 tadi ya untuk ke arah mereka, dan ternyata IOG Olis ter-take down menjadi player pertama yang knockdown kan oleh Onyx tentunya. Ada sebuah move yang sangat berbahaya dari Ken, ada sebuah body system dari bagian belakang juga knockdown. 3 player dari IOG misalkan satu player terakhir yaitu Eston melawan 4 dari Onyx. Ini akan cukup kesulitan tentunya. Eston masih melakukan sebuah prone, mungkin maksudnya ingin mencoba melakukan sebuah smoke spot terlebih dahulu, dan Onyx killing spree. 4 dari Aura, 1 sudah didapatkan, 2 bahkan saat ini dari IOG. Agak kesulitan bagi IOG saat ini karena Ranchit juga masih knockdown. Eston masih melemparkan nade saja ke arah depan, tapi seberapa lama kah bisa menahan dari Eston ke arah Onyx? Oke, Eston sini cukup struggle di mana posisi dari Onyx juga sudah dikepung di sini kanan kiri, dan juga dia pilihannya adalah mencoba merevive Ranchit yang sudah di hampir gempuran. Banyak amat sih Nick ngelemparnya. Satu, masa iya kagak kena Nick oleh ya ampun, tapi langsung saja di finish down. Dan kali ini tersisa Eston bakalan coba digerebek sahur oleh 2 player, dan Ken sudah mendeteksi satu player Eston di sini, setitik darah lagi. Eston cukup kebingungan, diras itu oleh Nick, nggak pakai lama lagi. IOG langsung pulang, barusan dapat Chicken langsung pulang ke arah peringkat ke-11. Betul banget, Jinx kembali lagi terjadi. Chicken abis itu Tusun tentunya, tapi ternyata fight masih terjadi saat ini di tempat lain. Alter Ego sedang tertahan movementnya dengan Red Rocket dari bagian high ground di sana. Ada sebuah nade dilemparkan kembali ke arah Smith, belum ada knockdown ternyata, tapi low HP sudah didapati oleh tim Alter Ego di bagian bawah sana. Mereka agak cukup kesulitan, ada smoke juga sudah mulai dibuka, dan nade juga ternyata di tempat lain. Ion mendapatkan dari victim, bahkan 2 ternyata 1 sudah dikonfirm menjadi kill.
kembali lagi Alter Ego akan cukup sulit di sini, ada sebuah movement sangat berani mencoba masuk dari tahan dan Uzi kembali lagi menunjukkan performanya untuk Lost Combat di sini. Emang Uzi mantap banget, makanya ini harus di-up banget ya biar level 6, biar level max, biar ada recent kill-nya Fauzan. Dan kali ini Smith coba lagi di-spray oleh Kings dengan Uzinya, tapi masih cukup aman. Dan kali ini kembali ke arah sisi lain untuk mencoba mengamankan circle zone pastinya, dan sudah menabrakin satu buah, ini apa yang namanya, jerami ya? Jerami, betul banget. Jerami di PUBG ini kuat banget loh Gus. Iya. Gak bisa dia dihancurin. Iya. Lempar molotov nggak bisa. Oh iya. Iya, terlalu kuat. Nggak bisa. Oh, jokes lo receh banget ya, kayak bapak-bapak kan ya. lagi mengimbangi Anda. Oke, back to the game saat ini ya. Ada sebuah pergerakan yang masif dari bagian barat. Udah mulai tertahan di sana, ada Mort, ada Red Rocket dan juga tim-tim lainnya. Udah zona kelima, tentunya nggak ada yang mau berada di luar zona. Ini DPS udah sakit banget. Oke, dan Reds pun harus pulang menjadi tim nomor 10, dan Aeon pun sudah mencoba menabrak satu buat tim, yaitu BFD. Harus berhati-hati, cukup struggle. Sisa 2 player aktifnya diputar-putar. Red Face mencoba menggocek dengan 2 playernya sekaligus. Satu player lagi, Hans For You mencoba set up smoke lebih banyak lagi untuk tidak dideteksi, tapi Red Face mencoba through the smoke ke arah dalam, dan Aeon mendapatkan killing spree di sini, tapi masih belum pulang ya. Oh, udah pulang BFD. Bonafide ternyata tadi baru saja melakukan fight dengan tim lain lagi, coba untuk reset lagi teammate-nya, tapi ternyata Ion bergerak sangat agresif tadi di tempat lain. Ternyata Alter Ego juga yang udah mulai ter-take down, dan saat ini Ion masih menjadi sebuah pengganggu, bahkan Mort juga tereliminasi oleh Ion. What a play dari Ion yang masuk ke dalam zona dan langsung bermain sangat agresif. Dan menariknya, kalau kita menyaksikan Ion ini terbagi menjadi 2, Red Face dan Auro, kemudian Liquid dan juga Hijrah. Jadi mereka mendapatkan 2 angle shot. Nah, itu bisa kita lihat ya di bagian minimap. Berasa main klasik mereka ya. Waduh, bukan gitu dong. Aduh, ya ampun. Tapi mungkin mereka punya strategi tertentu untuk mencari poin kill lebih, dan kira ini Lipi mencoba mendeteksi pemain-pemain yang masih berada di luar zona untuk di-cut rotasinya, dan Lipi pun nampaknya fokusnya ke arah Dranix dulu ya. Memang sudah dari awal terlihat posisinya. Dan kali ini juga RRQ mereka harus dipaksa 25 detik lagi masuk ke dalam circle zone, tapi yang nggak bagusnya ada Onyx juga sama, begitupun Aeon dan juga Victim Chisun yang tersisa sendiri. Iya, ini berbahaya banget tentunya untuk tim RRQ dan juga Onyx karena Victim itu Chisun mungkin akan mendapatkan spot karena mereka dan disilat. Nick dan juga Ken udah mulai bergerak menggunakan sebuah vehicle, mereka turun di bagian sana, dan Chisun ternyata belum melakukan sebuah fight. Dia tahu dia tinggal sendirian, dia lebih milih untuk menahan terlebih dahulu. Nahan aja udah kan sampai kelayangan, pala puyeng, ya udahlah gitu kan, sambil minum obat anti tahan kembali ke area Onyx yang sudah mencoba. Ini nggak ada setup smoke apa yang dilakukan ya untuk masuk ke dalam circle zone. Ini yang jadi tanda tanya gue. Wah, ini mana ini setup smoke-nya? I don't know, apakah utility udah habis atau mungkin mereka belum mau membuka posisi mereka ya. Dan tempat lain Alter Ego, Requiem last man standing, the take down di sana. Dan ya, posisi ke-7 tinggal 6 tim saat ini. Sudah regroup kembali. Wow. Ini bakal menjadi strong banget dari arah sisi timur karena fokusnya adalah ke arah bawah untuk Aeon. Apalagi Aeon sudah mendapatkan jerami masing-masing. Jadi setup posisinya kayak horizontal, tapi terbaginya agak jauh gitu. Betul. Jadi dia mendapatkan angle shot yang lebih luas juga itu yang arah maksud. tim-tim lain. Terima kasih Fauzan sudah kita udah mulai merevisi. mantap ya chemistry-nya. Oke. Emang Aeon doang bisa, kita juga bisa. Bisa juga dong. Let's go. Oke, nice. Dan kali ini Aeon sudah mengumpulkan 7 poin kill. Dampaknya tim yang pertama ingin mereka incar adalah tim Dranix. Betul banget. Agak berdekatan dan masih dengan full timnya dari Dranix sendiri, dari tim NFT. Satu orang udah knockdown, Pala Gimpe di sana. Lihat, sebuah pergerakan yang masif terjadi di bagian sentral. Ada banyak tim saat ini, Ion, RRQ, Onyx. Oh, ada sebuah tapping di sini dari Kryzen ke arah Auro. Ternyata Auro masih bisa untuk melakukan sebuah prone. Ini dia, di bagian aerial kita lihat. Di bagian aerial kita lihat ini agak open field, tapi ternyata banyak banget pepohonan, banyak banget batu-batuan yang menjaga batas antara mereka. Oke, silakan gue ganti dulu aja. Amankan dulu tenggorokannya. Dan kali ini kita kembali ke Aeon. Ini Pala Gimpe juga sudah set up. Kemudian Mas Gaga NFT pun nggak kalah bagusnya set up posisi. Sebenarnya semuanya sudah bagus, tapi yang bagusnya adalah Hijrah terpisah sendiri. Dan ini bakal mudah juga diambil nyawanya oleh Nerpeko, begitupun Nick. Tapi NFT nampaknya fokus ke arah Nick dulu. Memang posisinya sudah terdeteksi karena tadi ada satu smoke granat di situ. Dan dari Aeon juga sudah melakukan setup granat. Maksud gue smoke granat. Dan kita lihat next circle. Kira-kira mengarah kemana guys? Kalian langsung aja hashtag dukung tim kalian yang masih bertahan sampai late game ini. Entah itu Dranix, entah itu NFT, ataupun RRQ, ataupun Onyx, ataupun Aeon. Let's go, langsung aja spam dan NFT yang mendapatkan keuntungan next circle sini. Mereka hanya mengandalkan jerami-jerami aja cukup untuk mendefense. Iya, betul banget. Bisa untuk mendefense tentunya di bagian jerami-jerami ini. Zona juga mengarah ke bagian mereka. PR berat untuk Ion, PR berat untuk RRQ dan juga Onyx untuk mulai bergerak ke arah mereka. Dan ya, Nerpeko last man standing dari RRQ ter-take down di sana oleh Nick dari Onyx tentunya. Dan ya, tereliminasi menyisakan 4 tim saat ini, NFT, Ion, Dranix dan juga Onyx.
NFT mungkin memang mendapatkan zona, tapi agak cukup berbahaya juga. Mengingat Ion dan juga Dranix masih dengan 3 orangnya. Ion sudah mulai bergerak dan vehicle-nya Dacia. Karena bagian depan Liquid di sana. Dan udah mulai turun dengan smoke spot yang sudah dilakukan. Ada sebuah spray karena Dranix ucup hampir saya take down. Tapi ternyata ada sebuah body system yang baik dari Dranix. Crazen mendapatkan knockdown ke Red Face N. Oke, Nick pun juga bisa mengamalkan Liquid di sini, tapi Nick pun tertembak dari arah lain. Nampaknya dari NFT juga mengelok dari arah Onyx Esports. Ini nampaknya dari Dranix, Ion kayak terbantu atas tembakan NFT di sini. Nick, menurut gue agak cukup tahan tembakan aja karena posisinya adalah one man standing. Biarkan yang lain NFT ataupun itu, tapi dia langsung saja berani tanpa pikir panjang dan ini gue bilang barusan jangan nambeng banget sih Nick ya Allah. Dan kita kembali ke arah NFT dan juga Dranix ke arah Ion. 3 tim yang masih cukup strong bermain sampai ke circle 8. Jangan kayak Nick ngeyel bener. Nick tadi movement. Oke, dia melakukan sebuah smoke spot maksudnya untuk masuk dalam zona. Tapi memang udah ada NFT yang cukup sulit juga untuk tertembus dengan 4 orang mereka yang masih menjaga di sana. Iya, tapi masih ada momen kalau dia agak nahan sedikit. Betul. Nanti kita ngobrol sama Nick ya. Oke. Kita kembali lagi to the game. Ada Dranix dan juga Ion yang masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan yang sudah dibentuk oleh NFT. Mereka udah kuat banget. Smoke udah mulai keluar. Bahkan ada nade dari Red Face N ke arah Ucup. Memeledakkan sebuah vehicle dan memberikan sebuah DPS damage atau burst damage karena Ucup. Masih ada nade dilemparkan kembali lagi. Ucup di sana ter-take down dengan nade oleh Red Face N. Oke, Ucup para Ucup dan ini Ion, 2 player yang bisa dibilang sebagai tandem pentingnya kalau kata Eldoge tadi ya kita bahas. Dimana memang 2 pemain terkuat dari Ion ini yang bakal menjadi tandem maksud gue bukan penyeimbang tapi kayak posisi yang terkuatnya gitu. Betul, kayak key player lah. Key player sejauh benar, ini ya. Dengan Red Face N dan juga Auro masih melakukan sebuah shoulder pick juga. Nyaris saja. Ada sebuah shot dari Dranix, betul banget. Crazen ter-take down, tapi Red Face N juga ternyata ter-take down oleh tim NFT lainnya ke Valen. Dari arah sisi lain NFT juga mengambil coba kesempatan lain dan Auro nampaknya nggak bisa bertahan lama lagi, terketahuan posisinya oleh Valen di posisi ketiga. Cukup apik dengan 2 player dan kali ini percobaan antara NFT Pala Gimpe mencoba keras nggak pakai lama. Winner chicken dinner untuk NFT Esports. Yes, NFT Esports mendapatkan winner chicken dinner di game ketiga kita dengan permainan luar biasa, memanfaatkan zona dengan sangat baik, menahan pergerakan dari Onyx, menahan pergerakan dari Ion dan juga Dranix di akhir tadi. Pala Gimpe, the man of the show, mendapatkan kill terakhir dan chicken dinner. Jump shotnya nggak pakai lama.